Bukan masalah gunung apa yang cocok untuk pemula, tetapi rekan pendakian seperti apa yang cocok untuk pemula. Begitulah kira-kira kalimat yang pernah aku dengar. Dan memang benar. Menurutku semua gunung sama saja untuk semua orang. Yang terpenting adalah persiapan fisik dan mental yang memadai. Pernah juga aku mendengarkan sebuah kalimat, ajaklah rekanmu mendaki gunung, karena kamu dapat melihat sifat aslinya seperti apa. Kali ini, aku melakukan pendakian ke Gunung Slamet via Bambangan Purbalingga. Aku melakukan pendakian bersama adikku Ica dan temanku Bajai. Kebetulan, jarak dari rumahku ke base camp Bambangan cukup dekat. Jadi, kami memutuskan untuk naik mobil pribadi menuju ke sana. Kami berangkat dari rumah hari Sabtu pagi sekitar jam 7:15 menit. Kebetulan cuaca pagi itu sedang gerimis dan berkabut. Sayang sekali ya. Tapi gak apalah. Kami melewati jalur tembusan Baturaden Serang yang mana jaraknya lebih dekat dibandingkan jika lewat kota. Ya, walaupun jalan agak sedikit horor karena sempit dan rusak, gak apalah, setidaknya bisa menghemat waktu. Sepanjang perjalanan, kami disuguhi pemandangan hutan yang asri dan ditambah dengan suasana sendu kabut yang mulai turun. Di base camp. Hai guys. Mendung malah. Semoga cerah deh nanti. Ini di base camp Bambangan. Baru nyampe jam 8. Nanti paling ngurus simaksi dulu. Habis itu baru naik. Sama istirahat dulu bentar. Lokasinya ya. Oke. Oh iya Mbak, sebenarnya untuk pendakian kali ini itu cuma dibatasin di radius aman 1 km dari puncak kawah. Dari pihak base camp sebenarnya itu tidak merekomendasikan untuk ke puncak ya Mbak ya. Nah, Sini. ini ya di sini. Di pos 9 ini selain menempati pos terakhir juga ada pelang Mbak dan bendera merah putih. Pelangnya ini kurang tinggi, lebihnya itu 2,5 meter 3 meter buat tanda turun para pendaki. Diinget-inget ya, ketika ritme perjalanan naiknya dan ketika botolnya juga yang ditakutkan itu ketika nyasar ke terlalu ke kanan itu nyasar ke jalur Gunung Malang. Ya, seperti itu. Untuk ketika turun dari 6 menuju 5 dan 3 menuju 2, ketika mbaknya turun dan teman-teman itu selalu ngambil ke kanan. Ini yang ada arah panahnya ya. Yang paling riskan itu di sini Mbak, dari 6 menuju 5-nya. Apa tuh? Iya, kadang pendaki itu dia terlalu fokus. Dia terlalu fokus nunduk ke bawah dan dia selalu malah ngambil ke kiri. Di sini selalu ke kanan. Dan buat rambu-rambunya juga sudah sempat dibenerin juga. Kalau di sini nggak terlalu jelas Mbak, lebih jelasnya ke jalur Bambangan seperti itu. Dan ini buat jarak tempuh waktu pos per posnya, dan buat belakang petanya ini ada larangan dan dendanya. Itu wajib dibaca ya Mbak ya. Dan stop pendakian bila cuaca buruk. Satu lagi, ini ada keempat nomor, itu sifatnya bisa dihubungin Mbak. Cuman emergency ya Mbak ya. Ini nomor emergency ya. Jika sesuatu hal yang masih bisa Mbak dan teman-teman tanganin, silahkan tanganin. Cuman jika memang membutuhkan bantuan 1 atau 2 orang, wajib turun ke base camp. Siap. Oke, ada yang perlu dipertanyakan? Udah Mas. Udah cukup? Oh iya, untuk esok harinya Cak. untuk pengambilan identitasnya itu ketika teman-temannya sudah nyampe di base camp semua, dan satu lagi rekaman lagi sama. Oke. Iya. Oh iya Mbak, ntar kan di atas ada pengecaran tiket. Diusahain itu bareng. Bareng? Iya. Soalnya kan ntar ditanya bertiga mana teman-temannya, kadang seperti itu. Iya. Ayo.
kali 25.000. Terima kasih. Oke, sama-sama. Apa? Pendakian dimulai. Saat kami melewati gerbang, sudah banyak tukang ojek yang nunggu loh. Ternyata di Slamet ini ada tukang ojeknya juga sampai pos bayangan 1. Ojek di sini tarifnya 30.000, tapi kalau malam hari 40.000 per orang. Tapi kami tidak mau naiki ojek ya, kami tetap jalan kaki sampai ke atas. Sebelum melakukan pendakian, tak lupa kami memanjatkan doa terlebih dahulu. Karena sejatinya tujuan dari mendaki adalah pulang dengan selamat. Jadi jangan sampai kalian lupa doa di setiap kegiatan ya. Mohon kita supaya diselamatkan di perjalanan, hati-hati dan apapun yang terjadi kita selalu bersama ya, oke? Berdoa mulai. Sudah selesai. Oke. Selamat, woi. Kakak. Tantang, Bang Hilman. Apa tadi? Bang Hilman, dadah. Jadi baru banget dari gerbang mau menuju pos 1, mulai jam 8:30. Yuk ikut terus. Di awal pendakian, pemandangan masih disuguhi dengan perkebunan warga. Trek pun masih berupa jalan desa dan sesekali agak menanjak. Disusul dengan trek tanah yang kondisinya cukup basah karena sepertinya habis hujan ya. Aku cukup menikmatinya, walaupun napas agak sedikit sesak. Setelah berjalan beberapa menit, kami memutuskan untuk break sejenak. Maklum, aku biasa jalannya kayak keong. Ditambah adikku baru pertama kali naik gunung, takut terlalu kaget nantinya. Sebat dulu. Sampai enggak? Belum apa-apa, Ica. Belum apa-apa katanya. Udah jalan 25 menitan sih. Oh, rada lama malahan nyaman nih, pengen tidur. Ya jangan lama-lama. Masa motor. Ini ada pangkalan ojek. Tapi itu masih ada bekas. Banyak warung di atas itu. Oh iya. Wah, beli semangka enak ya. Biasanya kalau ramai gini pada tutup. Oh iya. Ya. Makanya aku biar stok logistik banyak juga, kalau sepi begini jarang warung. Air. Awal dari tahun baru apa kan warung. Ya, banyak yang naik. Tapi emang udah buka ya? Di tengah jalan, kami disusul oleh pendaki yang naik ojek. Banyak juga ternyata yang berseliweran buat naik ojek. Duh, agak sedikit menyesal kenapa tadi nggak ngojek saja. Kan lumayan menghemat tenaga. Udah jalan sejam ya dari gerbang tadi, masih kayak gini. Udah sejam jalan, tapi belum nyampe pos 1. Nggak tahu nih di pos mana. Kalau ojek masih ke atas ya? Dulu itu apa, warung-warung itu panjang, berarti situ tuh di atas. Apa di sini ya? Ketemunya di sini.
ketemu di sini. Kami istirahat, dan seperti biasa, para pendaki yang naik ojek menyusul kami. Cuaca saat itu masih agak sedikit cerah ya, jadi matahari agak sedikit menunjukkan kehangatannya. Nah, untuk ini simaksinya. Per orang bayar 25.000 untuk pendakian 2 hari 1 malam. Gak seru kalau dari awal, woi jalan kaki. Ini tuh pos 1 Bayangan ya. Posisinya nggak jauh dari tempat turun ojek dan tempat pengecekan tiket. Di sini juga ada warung. Warung ini menjual minuman hangat atau minum-minuman rasa yang lain. Rasa yang pernah ada. Dan juga buah tentunya ya. Canda. Semangat kakak. Segar. Belum nyampe pos 1 sih. Masih ke atas lagi. Udah ada warung. Di Semangka. Ini udah jalan 2 jam ya. Jalurnya masih kayak gini. Belum nyampe juga di pos 1. Akhirnya sampai juga di pos 1. Masih pos 1 ya. Dan kebetulan saat kami nyampe di sini cuaca sedang hujan, jadi kami sekalian berteduh. Di sini juga ada warung yang jual berbagai minuman dan tentunya gorengan hangat. Jadi untuk kalian jangan khawatir ya. Di sini banyak warung kok. Jangan takut. Trek menuju pos 2. Nah, saat menuju ke pos 2, di tengah jalan mulai gerimis lagi dan lumayan deras. Jadi kami berhenti sejenak dan memakai mantel. Dan saat itu juga kabut pun turun semakin tebal. Sampai di pos 2. Dari pos 2. Di
ini kayaknya persimpangan dari jalur Karawang sama Limbangan. Ada shelternya juga. Tadi itu sampingnya. Hujan masih turun cukup deras, tapi kami tetap melanjutkan perjalanan. Sesekali kami memutuskan untuk istirahat untuk sekedar nyamil. Ya, biar ada sedikit tambahan tenaga ya. Punya barang itu harus bermanfaat. Dipakai bukan digantungi. Di antara pos 2 dan pos 3 ini, sudah banyak owa yang menampakkan diri mereka. Jumlahnya cukup banyak dan bergerombol. Pos 3, nyampe pos 3. Dari pos 3 menuju ke pos 4. Jadi kalau mau papasan susah ya. Udah suhu sih. Nah, ini tuh pos 4 Samaran tuh, yang kata orang-orang merupakan pos yang angker dan mistis. Pas mulai memasuki pos 4 ini, suasana emang agak sedikit beda sih. Nggak tahu itu karena emang beda atau karena sugesti dari cerita orang-orang. Di pos ini juga banyak terlihat owa di habitat aslinya ya. Di pos 4 ini lokasinya cukup sempit dan tidak terlalu luas. Dan di sini juga nggak ada warung ya. Paling nanti ada warung lagi di pos 5.
Kami summit agak siangan. Oh iya, ini tuh di pos 5 ya. Kebanyakan pendaki pada ngecamp di sini karena di samping tempatnya yang luas, di sini juga terdapat sumber air. Jalanan mau ke puncak. Dari start setengah 6. Trek dari pos 6 ke atas itu sudah lumayan terjal ya. Berupa tanah tetapi kondisinya saat ini sedang licin, jadi harus hati-hati. Nah, di pos 6 ke atas ini treknya juga banyak yang tertutup. Jadi tertutup seolah-olah kayak masuk lorong gitu, tapi terbuat dari tumbuh-tumbuhan dan celah-celah bebatuan dan tanah gitu. Ternyata sampai pos 6 cuaca masih nggak mendukung juga. Suasana masih berkabut dan agak sedikit gerimis. Kurang bahagia. Kurang bahagia. Nah, di pos 7 ini bisa juga digunakan oleh para pendaki buat ngecamp ya. Cuman lokasinya nggak terlalu luas kayak yang ada di pos 5. Jam 6.49 kita baru nyampe. Istirahat dulu sambil semoga kabutnya segera turun. Sambil bikin kopi-kopi. Lanjut lagi menuju ke pos 9. Jadi treknya udah semakin curam ya. Masih berupa tanah tapi tetap saja agak licin, jadi harus hati-hati. Dan cuaca pun masih berkabut. Gak ada matahari sama sekali. Ya. Di pos 9 di lawangan tinggal batu-batunya.
Nah, pas kami nyampe di Pelawangan, kebanyakan para pendaki udah pada turun dari puncak. Karena kami memang summit kesiangan, jadi telat deh. Masnya ikut. Nah, pos Pelawangan ini merupakan batas vegetasi. Jadi, jalur dari Pelawangan ke puncak itu udah berubah. Jalurnya udah berupa pasir dan tanah serta batu-batuan. Nah, sebenarnya semakin ke atas badainya semakin kencang. Sekali kami berhenti dan berlindung di antara bebatuan untuk menghindari kedinginan. Kami pun sambil membuat minuman hangat agar tetap tidak kedinginan. Awalnya kami ragu apakah akan lanjut atau berhenti sampai di sini. Tapi akhirnya kami memutuskan untuk melanjutkan ke puncak. Akhirnya sampai juga di puncak setelah melawan badai. Tapi kami tidak lama-lama di puncak karena saat sampai puncak pun badai masih tetap sekencang itu. Jadi kami cuma menghabiskan waktu sebentar buat sekedar foto dan mengabadikan momen. Sepertinya kami pun merupakan rombongan terakhir yang menuju puncak ini. Soalnya memang gak ada sama sekali orang di puncak. Ada rombongan satu tapi mereka sudah mau turun. Nah, sekian dulu untuk cerita pendakian kali ini ya. Pendakian yang penuh dengan tantangan dan gak dapet bonus, gak apa lah ya. Jangan ditiru kayak gini turunnya ya. Sakit soalnya. Bye.